Ya, sekarang kita ada di WA Farm dan pagi hari ini saya akan melakukan pengurasan kolam yang keempat ini. Nah, ini sudah memasuki 1 minggu lebih gitu ya. Dan pada waktu di video yang kemarin itu airnya itu menjadi hitam, dan sampai saat ini saya belum tahu apa yang menjadi penyebab air itu bisa menjadi hitam. Tidak seperti 3 kolam yang lainnya. Dan baunya itu kayak bau got peceren atau kali yang airnya itu nggak jalan kayak gitu. Itulah yang saya rasakan, saya alami dengan kolam yang keempat ini. Dan kemarin saya udah berusaha melakukan pinjaman untuk pompa itu, karena kalau kita pakai pompa yang kecil itu tidak mencukupi dan waktunya akan lama sekali kayak gitu. Sebab itu pertama saya pikir saya biasa pinjam di Pak Kaji itu untuk pompa itu. Nah, biasanya Pak Kaji itu memang dia punya pompa untuk mengairi ladang jagung yang ada itu. Dan biasanya saya pinjam di Pak Kaji ini. Cuman karena saya hubungi tidak bisa, ya udah saya cari alternatif yang lain. Nah, kebetulan saya ketemu dengan Pak Wid itu, dan saya boleh dipinjemi dengan pompanya ini. Terima kasih banyak Pak Wid karena sudah meminjamkan pompanya buat saya. Nah, ini kita udah mulai kita pasang dan airnya sudah bisa keluar. Nah, ini ya dengan debit yang cukup besar kayak gitu. Dan ini saya taruh di pembuangan yang memang disediakan gitu ya. Saya sediakan ini dari belakang sampai ke depan sepanjang mungkin 30 meter kayak gitu ya. Untuk memang supaya air yang ada di belakang itu bisa bypass gitu ya, melewati kolam, melewati parit yang ada di tengah sini. Dan secara tidak sengaja itu parit-parit yang ada itu ternyata udah ditumbuhi sama kangkung gitu ya. Nah, kangkung itu dengan air buangan dari cucian tempat ini untuk entok-entok itu. Nah, saya buang di situ. Nah, di sekitar itu kita kasih kangkung itu, dan saya sudah panen itu berkali-kali. Dan air ini, nah ini kita bisa lihat air hitam ini ya, sebenarnya ini adalah air yang cukup baik ya sebenarnya buat tanaman loh ya, karena nilai nutrisinya itu kan banyak ya, dari mungkin kotoran pupnya lele itu ya, itu terbukti bisa menyuburkan tanaman kayak gitu. Dan terima kasih udah dibantu oleh saudara Noval dan juga Pak Waldi yang membantu saya sehingga pompa ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, kita akan coba lihat terus, kita akan pantau bagaimana jalannya proses pengurasan pagi hari ini. Saya berharap bisa menemukan sesuatu di tempat ini ya kan, apa yang menjadi penyebabnya kayak gitu ya. Nah, kalau kita tahu penyebabnya kan kita bisa cari solusi yang ada kayak gitu. Nah, ini airnya debitnya sangat kencang sekali ya, karena memang ini pompa dirancang untuk menyedot air dalam debit yang besar gitu ya. Kalau yang pakai pompa yang kecil itu akan butuh waktu begitu lama, tapi pakai ini ya kira-kira mungkin 15 atau 20 menit gitu ya, itu bisa diselesaikan kayak gitu.
Ya, ini saudara Noval sudah membantu untuk bisa melakukan pengurasan, dan coba dicek di sekelilingnya itu bagaimana. Dan ini saya coba lihat, ini daun-daun kangkung itu, dan ini airnya, airnya bisa sampai ke depan, sudah mulai ya, airnya bisa sampai ke depan. Dan harapan saya sepanjang parit ini atau kali kecil ini itu bisa nantinya bisa tumbuh dengan subur kayak gitu ya. Nah, ini kangkung-kangkung yang ada ini, nah ini tumbuh dengan sendirinya aja, asal tanam kayak gitu, dan mereka berkembang biak. Ada apa namanya itu, macam menjulurnya itu ya, dahan-dahannya itu ya, itu merambat kayak gitu, dan mereka membuat akar sendiri, lalu mereka tumbuh sendiri, jadi makin lama makin banyak di sana ya. Kita cobai ya, ini saya cari tempat yang teduh supaya bisa mengambil gambar dengan baik. Nah, ini kenapa saya kuras kayak gitu, karena seperti yang saya pernah ceritakan di dalam video sebelumnya itu, bahwa sangat mengkhawatirkan gitu ya, karena lele yang ada itu saya tebari makanan kayak gitu ya, biar di kolam-kolam 1, 2, 3 itu mereka bisa semangat gitu. Tapi di tempat ini gitu, lele-lele yang ada itu mereka itu enggak semangat untuk makan gitu, dan itu kan membuat khawatir kan ya kan, ada apa ini dengan lele yang ada ini, apakah lele yang ada ini sehat kah, atau mati semua, atau seperti apa gitu. Dan kali ini adalah untuk membuktikan gitu, saya kepikir kalau jumlahnya memang enggak banyak kayak gitu ya, kita akan ya udah, kita angkat, kita bagi 3, saya bagi di masing-masing kolam 1, 2, dan 3 itu. Nah, kita akan nanti keringkan kolam 4 ini ya, kita bereskan ya, keringkan, terus kemudian kena sinar matahari ya sampai benar-benar kering kayak gitu. Terus kemudian kita akan tabur apa namanya, urea lagi, kita nanti akan berikan bibit yang baru lagi kayak gitu, sekalipun mungkin panennya nggak akan bisa bareng ya, tapi ya sudah, mungkin itulah yang terbaik gitu. Nah, nanti setelah air ini agak surut atau sudah surut, nah kita akan periksa apa sih sebenarnya yang terjadi dengan kolam 4 ini ya, karena sejatinya saya sendiri sampai saat ini masih apa ya, belum bisa mengerti gitu ya, belum bisa mencerna apa ini yang apa namanya, yang terjadi itu ya kan. Banyak orang yang datang untuk melihat itu ya, cukup memberikan penghiburan gitu ya, oh nggak apa-apa Pak, ini apa namanya, lele itu bisa hidup di air mana saja, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kan ketika saya kasih makan gitu, itu nggak langsung disambut gitu, padahal itu sudah waktunya untuk makan gitu. Sementara di kolam-kolam yang lainnya itu begitu kita kasih pelet gitu, langsung mereka tuh keluar ya, berebut dalam tanda kutip ya, makanan pelet yang ada itu, mereka itu berebut gitu. Tapi di kolam 4 ini udah baunya itu bau itulah, peceren kali itu loh, kali yang nggak jalan ya, seperti itulah. Itu ditumbuhi sama nyamuk-nyamuk kecil kayak gitu ya, sampai bisa mereka itu bertelur di situ. Itu kan menjadi apa namanya, satu tempat yang enak buat dia gitu. Sementara di kolam 1, 2, dan 3 itu tidak ada ininya, nyamuk-nyamuk itu nggak ada gitu. Artinya bahwa media air yang ada itu enggak cukup baik buat
untuk pengembangbiakan daripada nyamuk. Tetapi di kolam 4 itu baunya udah menyengat, nggak enak kayak gitu. Apa ya? Ya ini mudah-mudahan melalui pengurasan ini itu bisa apa namanya, bisa dilihat gitu ya, apa yang terjadi di dalamnya itu dan ada apa gitu ya. Saya juga ingin tahu apakah ada orang memasukkan ya ini ya apa namanya, pemikiran-pemikiran yang ada ya. Adakah orang sing misalnya memasukkan kotoran kayak gitu ya, satu kresek misalnya kayak gitu di sana ya kan. Nah nanti coba kita lihat sama-sama apa yang sebenarnya terjadi dengan kolam 4 ini. Dan saya juga ingin tahu apakah jumlahnya itu masih cukup banyak untuk dipelihara di dalam satu kolam ukuran 3 kali 5 ini ya. Nah ini airnya sudah mulai surut ya. Kita coba perhatikan lagi, nanti mudah-mudahan beberapa menit ke depan bisa lebih surut dan kita bisa mulai melihat keadaan yang sebenarnya itu seperti apa kayak gitu. Terus ikuti video ini sampai tuntas supaya kita bisa mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Nah ini saudara Noval sudah mulai turun. Nah coba tadi dia coba ya untuk dengan kakinya kayak gitu menjelajah seluruh kolam ini, apakah ada sesuatu hal yang mencurigakan kayak gitu. Tapi ternyata itu nggak ada gitu, nggak terjadi kayak gitu ya kan. Nah ini airnya sudah mulai surut ya. Nah coba kita lihat ya, ini diperiksai lagi dengan kaki yang ada itu, barangkali bisa mendapatkan sesuatu kayak gitu. Nah ini terus kita lakukan pengurasan ya airnya ini. Nah ini di kolam 3 ini itu masih apa namanya, asola masih bisa tumbuh kayak gitu ya kan. Airnya itu berwarna hijau kayak gitu, yang pertanda bahwa lele yang ada itu apa namanya masih kecil-kecil gitu ya. Karena kalau sudah lelenya udah siap untuk dipanen itu airnya itu akan menjadi hitam gitu ya kan. Tapi hitam nggak seperti kolam 4 ini gitu ya, hitam karena amoniaknya itu juga makin banyak kan, produksi amoniaknya itu makin besar, makanya makin banyak pengeluarannya juga, yang dikeluarkan itu juga banyak kayak gitu kan. Nah itu sehingga membuat air itu lama kelamaan itu menjadi hitam kayak gitu. Nah kalau di tempat yang masih kecil kayak gitu airnya itu berwarna hijau kayak gitu. Nah itu pertanda airnya itu sehat gitu ya. Ya, dan balik lagi bahwa memelihara ikan itu sebenarnya adalah memelihara air gitu. Ya, kalau kita bisa memaintain airnya dengan baik, maka kita juga akan mendapatkan ikan yang baik. Dan ini saya lihat ya ada yang mati 1-2 kayak gitu ya. Nah itu. Dan tapi di kolam-kolam yang lain itu bersyukur bahwa tingkat kematiannya itu sangat sedikit gitu. Mudah-mudahan ini bisa terus bertahan sampai memasuki masa panen gitu ya. Dan ini coba airnya sudah makin sedikit. Nah karena sudah hampir sedikit kayak gitu airnya, sehingga yang ada itu lumpur yang masuk, sehingga itu bisa jadi mempersulit untuk pengurasan penyedotan air ini kayak gitu. Tapi akan terus diupayakan yang terbaik seperti apa kayak gitu ya, supaya airnya ini bisa dikurangi dan kita bisa segera melihat gitu ya apa yang terjadi di kolam 4 ini ya. Kita coba akan ikuti perkembangannya
dari waktu ke waktu, menit ke menit ya, kayak gitu. Nah, ini terus akan diupayakan supaya boleh berjalan dengan baik kayak gitu. Ini airnya sudah mulai makin surut ya, airnya dipompa keluar semua, dan itu akan menjadi nutrisi buat tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya itu. Yang saat ini saya tanemin kangkung, tapi juga mungkin ada rumput liar kayak gitu, tanaman-tanaman liar yang sebenarnya mungkin berguna ya, tapi karena kita nggak tahu kegunaan itu apa kayak gitu, dan belum ada penelitian untuk itu ya, maka kita anggap tanaman itu tanaman liar kayak gitu. Nah, ini airnya sudah mulai surut. Nah, itu kita bisa melihat ikan-ikannya itu mulai berkumpul karena airnya sudah mulai berkurang, maka di atas airnya itu ada ada itu lele-lele yang ada itu kayak gitu. Kita coba perhatikan terus, ikuti sampai video ini selesai biar kita semua yang nonton ini bisa mendapatkan pengalaman juga. Ini ukuran 3 kali 5 ya, dan waktu itu saya bikin dengan cara manual di keduk kayak gitu. 5 orang yang mengerjakan mungkin dalam waktu 3 hari kali ya. Nah, setelah itu kita atur-atur, kita pakerin, kita apa supaya jadinya itu bagus kayak gitu. Itu di pinggirannya itu dikasihin bambu kayak gitu, dikasih bambu supaya airnya itu tidak longsor kayak gitu ya. Ini coba diupayakan mungkin yang terakhir kalinya karena sudah, nah itu tutupnya pipa aja udah di atas kayak gitu, airnya mungkin tinggal sedikit lagi. Nah, kita bisa ikuti terus ya kayak gitu. Nah, itu sambil terus diperiksa ya, mudah-mudahan airnya bisa cepat surut. Terus kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi dengan kolam 4 ini. Ya, ini Saudara Noval mulai melakukan pengurasan secara manual ya, untuk mengetahui, dan ternyata ini tidak ada hal-hal yang lain gitu. Dan ini akhirnya makin membingungkan saya gitu ya, karena kita tidak tahu ini penyebabnya apa gitu ya, apa yang bisa menjadikan kolam ini baunya itu seperti bau nggak enak, menyengat kayak gitu, itu nggak tahu gitu. Ini tadi udah diperiksa sepanjang kolam ini dan tidak ada sesuatu hal yang mencurigakan kayak gitu ya. Ya udah wis, kita coba lihat terus, kita pantoi ya, ini sambil dikuras airnya itu, dan nanti kita akan isi dengan air yang baru. Harapan saya dengan adanya air yang baru, ikan yang ada itu bisa dipulihkan keadaannya, terus bisa mau makan lagi, mau tumbuh dengan baik, sehingga tiba waktunya bisa panen dengan baik kayak gitu ya kan. Karena sejatinya saya sendiri sudah bosan gitu ya dengan kegagalan-kegagalan yang ada, dan saya kepingin ikut merasakan bagaimana keberhasilan yang ada. Oke, di sini terus ikuti perkembangan yang ada. Terima kasih.